Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufran. Saya berkuliah di Universitas Islam Ki Muhammad Zaki Syah. Prodi saya PAI, Pendidikan Agama Islam, yang mana hari ini saya akan memaparkan mata kuliah tentang ilmu kalam yang berjudul aliran-aliran dalam ilmu kalam, yang mana saya ini akan membahas dua keterangan mengenai tentang aliran-aliran ilmu kalam, yaitu aliran tradisionalis dan aliran rasional. Yang mana aliran tradisionalis, pembahasan tentang aliran tradisionalis dalam ilmu kalam ini ahlus sunnah al-hadis, yaitu juga disebut aliran ahlus sunnah al-hadis, berkembang pada masa awal Islam, khususnya pada abad kedua hingga abad ketiga Hijriah, sekitar 700 sampai 900 Masehi. Yang mana munculnya aliran ini dilatar belakangi oleh kondisi sosial dan intelektual umat Islam yang mengalami dinamika cukup besar setelah ekspansi Islam meluas ke berbagai wilayah baru. Interaksi dengan kebudayaan dan pemikiran asing seperti Yunani, Persia, dan India itu menimbulkan pencampuran ide, termasuk dalam ranah teologi dan filsafat. Yang mana maksudnya ajaran-ajaran baru ini memunculkan berbagai pertanyaan tentang sifat-sifat Tuhan, kehendak bebas manusia, dan hakikat wahyu. Sebagai respons atas hal ini, berkembanglah sebagai aliran pemikiran. Di antaranya adalah aliran Mu'tazilah yang menekankan penggunaan akal secara dominan. Dalam konteks ini, aliran tradisional muncul sebagai respons untuk tetap menjaga ajaran Islam berdasarkan sumber otoritatif utama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Pembahasan nomor 1. Pembahasan nomor 2 ialah aliran rasional, yakni Mu'tazilah dan Jabariyah, yang mana Mu'tazilah itu konteks sejarah dan pengasuh asing setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 632 Masehi. Umat Islam itu menghadapi tantangan serius baik dalam aspek politik maupun pemikiran. Munculnya konflik politik sebagai perang Jamal di 696 Masehi, perang Siffin 657 Masehi, beserta tragedi Karbala 680 Masehi, yang mana memunculkan pertanyaan teologis yang mendalam di kalangan umat. Apakah pelaku dosa besar masih dianggap muslim? 1-2. Apakah kekuasaan yang zalim adalah kehendak Allah? 2. Di tengah pertanyaan ini, aliran teologis mulai tumbuh dan berkembang. Proses penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filsafat Yunani, khususnya karya Plato, Aristoteles, dan Plotinus, yaitu yang dimulai sejak zaman Khalifah Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi, dan mencapai puncaknya di bawah Khalifah Al-Ma'mun, yaitu dari 813 sampai 833 Masehi, yang mana melahirkan generasi pemikiran Islam yang sangat dipengaruhi oleh logika dan rasionalisme Yunani. Dari sinilah lahir dorongan kuat untuk menyelaraskan wahyu dengan logika. Aliran Mu'tazilah berkembang pesat dalam konteks ini. 1. Jabariyah, yang mana Jabariyah adalah aliran teologis yang menolak adanya kebebasan manusia dalam bertindak. Dalam pandangan mereka, manusia adalah makhluk yang dipaksa dan tidak memiliki kehendak bebas. Nama yang Jabari berasal dari Jabr, yang berarti paksaan. Yang mana tokoh sentral aliran ini adalah Jahm bin Safwan.
yaitu yang mana Jafar bin Safwan ini wafat 746 Masehi, yang aktif pada akhir masa kekuasaan Bani Umayyah. Ia menjadi pembela paham deterministik bahwa semua yang terjadi di dalam semesta termasuk perbuatan manusia adalah kehendak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pandangan Jabariyah digunakan oleh sebagian elit dinasti Umayyah untuk membela legitimasi kekuasaan mereka dengan menyatakan bahwa semua penguasa dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana rakyat itu tidak boleh mengkritik atau memberontak meski penguasa itu zalim. Ini menjadi alat politik teologis yang penting untuk meredam gejolak masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.